Usaha bakery merupakan salah satu jenis bisnis yang memiliki peluang yang cukup baik di Indonesia. Meski bakery bukan merupakan jenis makanan yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia, namun industri bakery juga menjual banyak jenis makanan lain seperti kue, roti, pastry, dan masih banyak lagi. Salah satu pelaku bisnis bakery di Indonesia ialah Bon Bon Bites Bakery. Memiliki total 5 outlet yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bon Bon Bites Bakery menghadirkan beragam jenis bakery kekinian dengan berbagai varian rasa, mulai dari manis hingga savory yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa prospek bisnis bakery kekinian di Indonesia? Simak perbincangan seru Prisa Somodatu bersama dengan founder Bon Bon Bites Bakery, Natasha dan Natani Setiadi, hanya di Women's Talk. Pemirsa, wilayah Tangerang, Jakarta dan sekitarnya lagi panas-panasnya saat ini ya. Kayaknya enak kalau kita minum yang manis-manis sambil makan cake. Nah, di Women's Talk kali ini saya mau ajak Anda ngobrol-ngobrol dengan dua founder cantik dari toko roti yang cukup terkenal. Siapakah mereka? Pemirsa, ikutin saya terus ya. Hanya di Women's Talk IDX Channel. Mas, saya borong semuanya. Halo, Mama. Nah, pemirsa, saya sudah bersama dengan dua founder cantik-cantik dari Bon Bon Bites. Ada Mbak Natani Setiadi dan juga Mbak Natasha Setiadi. Apa kabar nih? Baik banget. Lagi ngapain sih? Kita lagi kontrol-kontrol sedikit aja di outlet Bon Bon Bites Gading Serpong yang baru buka. Oke, nah dari namanya kakak ade ini ya. Boleh diceritakan kenapa sih namanya harus Bon Bon Bites? Oke, Bu. Oh, oke sayang. Jadi bonbon itu sendiri arti kata dari bahasa French yang artinya sweet. Tapi kebetulan banget Natani dari kecil dipanggilnya Bonbon karena dulu ceritanya bonsai dia pendek. Jadi dipanggilnya Bonbon, jadi udah akhirnya kita namain Bon Bon Bites. Bon Bon Bites. Wah, kalau dilihat dari menu-menunya ini luar biasa sekali. Mana sih yang paling menjadi andalan kira-kira? Oke, Sebenarnya kalau untuk star seller mungkin ada di bomboloni karena kita ada beberapa varian rasa untuk bomboloninya sendiri, sama kita juga ada butter brioche. Kabarnya Bon Bon Bites ini sudah ada total 5 cabang di wilayah Jabodetabek, Yes, benar ya? betul. Kita akan bahas lebih jauh, tapi sebaiknya kita bahas di mana ya? Di Biar lebih atas enak aja nih, kali ya, atas biar boleh. bisa Karena sambil- customer sudah ngantri. Iya. Oke, San. Iya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Women's Talk, dan di meja saat ini sudah ada menu-menu dari Bon Bon Bites. Tentunya kita masih akan berbincang bersama dengan dua foundernya yang cantik. Ini apa nih namanya? Kayaknya dari tadi saya lihat-lihat menggugah selera. Kalau yang ini kita bagian dari whole cake kita, ini namanya strawberry shortcake. Oh, strawberry shortcake. Iya. Dari antara keempat menu makanannya ini, mana nih yang paling jagoannya? Kalau untuk sekarang jagoannya itu sebenarnya ada di butter brioche sendiri Kak. Jadi kalau butter brioche sendiri ini rasanya namanya altar tuffo. Jadi ada rasa-rasa truffle di dalamnya, terus dicampur juga di atasnya ada mozzarella. Jadi ini lebih savory sih sebenarnya. Ide-ide penamaan ini apa tadi? Strawberry shortcake. Oke, strawberry shortcake. Soalnya saya itu taunya cuma makan. Nama-namanya kan tuh nomor sekian. Kalau ini, Yang itu melted burnt cheesecake. oh, yang ini, Itu matcha scones. menarik sekali ya. Siang-siang lagi lapar. Oke. Dan yang ini yang jadi jagoannya. Nah, nama-nama menunya itu biasanya terinspirasi dari misalnya traveling keluarga atau seperti apa? Iya, pasti. Karena kita juga banyak banget pelajarin tentang bakery di luar negeri. Kalau untuk nama-namanya sendiri pastinya itu akan berhubungan sama condiments dari itemnya masing-masing. Let's say ini altar tuffo. Altar tuffo itu adalah bahasa Italia dari truffle. Jadi kita namain itu brioche altar tuffo. Oh, oke. Penasaran, saya ingin mencoba nanti. Boleh ya? Boleh. Nah, mengkurasi menu-menu, kayaknya menu-menu ini nih yang menarik untuk kita masukkan ke dalam menu. Itu
Prosesnya seperti apa? Pastinya banyak research and development yang kita lakuin sebelumnya Mbak. Jadi nggak mungkin prosesnya dalam satu kali produk itu bisa jadi. Tapi karena ada research dan development yang kita ulang berulang-ulang kali sampai mendapatkan ya rasa yang seperti kita udah bisa jual gitu dan diterima oleh masyarakat. Dan pastinya research and development nggak cuman kita cocokkan sama lidah kita, tapi kita juga buat tester ke orang. Kalau memang customer oh ya udah mulai suka, baru kita keluarkan. Sebagai founder baik dari Natasha maupun juga Nadani, ini terlibat nggak sih dalam proses pembuatannya atau seperti apa? Pasti. Oh ya. Tapi kalau untuk pembuatan sendiri sebenarnya lebih ke Natasha karena yang pegang bagian produksi lebih banyak sebenarnya Natasha. Oh, pencampuran Betul. ini ikut serta. Sebenarnya resep resepnya awalnya dari aku. Background pendidikan apa memang? Aku ambil hospitality management di UPH. Baru lulus tahun 2020 Januari. 2020 Bon Bon Bites dimulai di rumah. Jadi kita startnya dari home bakery. Oke, kalau Natani? Aku basisnya sebenarnya kuliahnya di RMIT University di Melbourne. Aku ambilnya fashion business. Nah, kalau misalnya dari Natasha tuh masih relate gitu ya. Iya. Kalau Natani kan kenapa nih memutuskan untuk join bersama sang kakak? Oke, sebenarnya jadi awalnya aku memang masih kuliah di Melbourne, tapi waktu zaman pandemi akhirnya aku putusin untuk pulang aja ke rumah dan pas banget sebenarnya Cici ini baru lulus kan ya, jadinya akhirnya kita putusin oke kita start deh di rumah karena toh nggak bisa kemana-mana Betul. juga. Jadinya karena aku juga punya basisnya itu mungkin desain ya jatuhnya, jadi untuk bagian branding, manajemen dan lain-lain masih aku yang pegang sampai detik ini. Oh, berarti bekerja sama awalnya berniat untuk membantu passion dari sang kakak, terus keterusan sampai sekarang. Oke, fokus di sini ya. Dan kabarnya sudah ada total ada 5 ya cabangnya. Ada di Tangerang, Ya, di Gading Serpong, Gading Serpong, kemudian di Kelapa Gading, Purinda Mall, Peak, satu lagi ada di Grand Indonesia. Mana yang terbaru yang di sini? Di sini dan Purinda Mall. Oke, itu bentuknya franchise kah atau partnershipnya seperti apa? Oke, untuk sistem partnership sendiri kita mungkin agak berbeda dengan kata-kata franchise. Karena franchise itu lebih ke kemitraan, kita menjual 100% saham dalam satu outlet. Tapi ini sebenarnya secara investment aja. Jadi memang kalau memang kita open for partnership, mungkin ada yang mau join untuk partnership, kita bisa buka dengan mereka bisa invest di satu outlet. Tapi untuk manajemen controlling masih tetap dari Bon Bon Bites yang pusat yang pegang. Jadi kualitas itu terjaga. Betul. Ya. Membuat Bon Bon Bites itu di 2020 pas banget pandemi Maret dan itu kasus pertama masuk ke Indonesia begitu ya. Boleh diceritakan sedikit gimana sih waktu itu perjalanannya sampai kok bisa 5 cabang di 2025 ini? Mungkin secara singkat aja Singkat ya. aja. Jadi mungkin pandemi bagi banyak orang juga itu cukup Sangat challenging. Challenging dan mempengaruhi. Tapi ya puji Tuhan di Bon Bon Bites ini malah justru dari home bakery berkembang pesat selama 1 tahun di rumah. Tapi setelah 1 tahun kemudian kita udah mulai untuk membuka outlet karena modal kita juga udah terkumpul dari rumah gitu. Setelah itu baru mulai dilihat nih sama beberapa investor. Memang awalnya investor pun mulai dari ya area-area teman lah ya dari pertama. Tapi ternyata sampai ke cabang kelima sampai hari ini memang sudah banyak investor yang melirik kita, walaupun bukan yang seumuran, bahkan banyak yang lebih tua daripada kita. Bagaimana caranya menggait investor? Oke, yang pertama sebenarnya dari business development-nya itu sendiri, kita bisa menentukan arahnya mau kemana. Dan secara segi branding, value dan awareness ini harus dikenal dulu sama masyarakat. Dari situ mungkin investor akan melirik bahwa oh ya ini UMKM bisnis startup dari nol yang sudah mulai growing, dan mereka lihat kalau startup kan ya mereka punya lah chance untuk mungkin yang tadinya dari karyawan mau lari jadi pengusaha, mereka akan pelajari bisnis ini dulu. Oke. Penasaran dong, waktu itu kan baru lulus kuliah, kemudian memutuskan untuk punya bisnis sendiri, bukannya menjadi pegawai atau hal yang lain begitu ya. Berapa sih modal kalau mau memulai sebuah usaha? Waktu mau memulai? Yang cukup menurut Natani? Sebenarnya banget ini pasti agak kalau dibilang modal pertama karena kita startnya dari home bakery. Mungkin dulu ya waktu awal banget kita mulai tabunganku tuh cuma 20 juta. Itu tabungan dari kecil lah ya, kita tabung pelan-pelan sampai kita punya modal segitu. Jadi dari 20 juta itu kita habiskan untuk beli packaging, beli bahan baku dan sebagainya. Tapi kita start juga bukan semua produk kayak hari ini udah ada.
Tapi by the time, karena dari 20 juta start kita menggulung-gulung lagi dan ada hasil keuntungan, akhirnya kekumpul lah untuk membuat satu unit ruko gitu ya. Kita buka outlet pertama kita di Kelapa Gading. Itu setelah berapa tahun berjalan baru bisa punya buka di ruko? 1 tahun. 1 tahun, wow cukup cepat juga ya padahal lagi Iya. pandemi. Waktu pandemi malah justru booming ya? Booming banget. Iya. Dalam sehari ingat nggak waktu itu yang nggak keduga kok bisa terjual segini banyak gitu? Oke, waktu pandemi sebenarnya sistemnya masih PO, which is pre-order yang ya kita nggak mungkin setiap hari juga ada bakingnya gitu. Tapi slot pertama dibuka 100 donat terjual habis. Awalnya donat? Awalnya kita brownies dulu sama tiramisu. Oke. Starting mulai ya minim-minim lah ya gitu. Tapi by the time akhirnya berjalan makin banyak produknya. Dari tiramisu, brownies, dessert box lah ya itu ya. Habis itu muncullah bomboloni berikutnya. Itu dilakukan promosinya lewat media sosial? Media sosial aja. Instagram? Iya, hanya Instagram pada Hanya zaman itu. Instagram, wow. Oke, sekarang itu kan lagi banyak apa ya, isu-isu kasus yang lagi viral soal influencer atau siapapun lah bisa melakukan review terhadap sebuah produk makanan yang mereka beli. Dan itu kan kadang cepet banget ya untuk viral dan mempengaruhi calon customer yang lain. Bagaimana sih kalian menanggapi, mungkin dari Natani dulu, kalau misalnya ada pernah nggak ada review-review seperti itu? Kalau review dari customer sendiri udah pasti pernah. Maksudnya kita tidak bisa memuaskan lidah semua orang ya Betul. pastinya. Tapi kalau dari kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakuin sebenarnya? Yang pasti kita satu menjaga kebersihan dari seluruh produk-produk kita dulu. Kita punya SOP yang pasti untuk karyawan-karyawan kita dalam sistem produksi. Apakah mereka harus pakai hairnet, mereka harus pakai gloves dan lain-lain, itu sudah pasti kita lakukan. Tapi kalau misalkan untuk kebersihan yang mungkin bisa dilakukan juga sama orang-orang luar di sana, mungkin taruh segala sesuatu yang ada di makanan. Sebenarnya kalau menurut dari kita sendiri, tentunya kita tidak bisa menghalangi orang untuk melakukan itu. Tapi mungkin kalau dari kita lebih bijak aja dalam menggunakan sebenarnya sosial media itu sendiri. Kalau misalkan ada problem-problem dari customer sendiri, misalkan any complaints, kita itu terima dengan sepenuh hati complaints-nya itu, apakah mereka suka atau tidak suka dengan produk kita. Yang pasti kita lakukan pertama adalah we have to say sorry tentang apapun yang terjadi. Itu SOP yang terjadi sekarang di Bon Bon Bites. Jadi kalau memang ada customer yang tidak suka dengan makanan kita, walaupun kita bilang rasanya baik-baik aja gitu, tapi yang kita lakukan selalu SOP kita terhadap seluruh karyawan juga, kita harus minta maaf dulu atas apa yang mereka rasakan. Kalau mereka memang tidak suka dengan produknya atau mereka merasa produknya tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu pasti kita say sorry dulu. Tapi balik lagi untuk reviewnya sendiri, menurut aku kayak lebih baik kita lebih bijak lagi aja dalam menggunakan social media. Jadi lebih baik komplain dulu, nanti ada tanggapan apa yang bisa diberikan dari si bakery-nya ini sendiri atau restoran ini sendiri, baru deh kalau misalkan mau di-up di social media boleh. Oke, wow, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan perbincangan spesial ini bersama dua founder cantik dari Bon Bon Bites. Pemirsa, menjalani bisnis barengan, saudara, umur nggak terlalu jauh gitu ya. Ada polemik-polemik tertentu, mungkin nanti kita akan ulas, kita jeda dulu. Kami kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan kita mau cobain, tetapi ala-ala food vlogger terlebih dahulu. Sebelum kita potek gitu ya, harus diabadikan terlebih dahulu. Baik, biar estetik. Coba ya, ini yang strawberry shortcake. Oke, ini tuh aku nggak paham ya menjadi food vlogger ini. Tapi yang penting rasanya. Enak, siap diangkut. Segini harganya berapa? Ini di 65.000. 65.000. Kemudian, nah ada lagi nih, ini yang paling favorit waktu pandemi ya. Betul. Bomboloni. Ya. Nah, ini udah dikotakin pemirsa, siap dibawa pulang ya. Satu kotak begini isi 6, harganya berapa? Harganya di 108.000. Nah, satu hari bisa memproduksi berapa banyak bomboloni?
Mungkin per outlet minimal di 100 sampai 150. 100 sampai 150 ribu. Oke, outletnya ada 5, saat ini mempekerjakan berapa banyak orang sih? Kalau untuk seluruh total outlet, mungkin karyawannya sekitar 30 sampai 40. 30 sampai 40, tapi ada kitchen pusat gitu ya. Nah, agar resepnya tidak bocor, mungkin ada tips and trick nih dari Natani ataupun Natasha. Oke, sebenarnya kalau untuk resep sendiri, kita itu ada yang sistemnya namanya premix. Jadi ada orang internal dari kita berdua sendiri di rumah, pekerjaannya juga. Dia akan menggabungkan seluruh bahan-bahan kering di rumah untuk disebar ke seluruh outlet. Jadi di outlet sudah diterima dengan bentuk bahan kering yang sudah dicampur, nanti bahan biasanya tinggal dicampur di outlet. Gimana kalau orang yang di pusat ini tiba-tiba mengundurkan diri atau pengen beralih ke toko bakery yang lain? Oke. Kita nggak bisa menutup kemungkinan hal-hal tersebut terjadi sebenarnya. Yang kita jaga justru dari bahan baku premixnya itu, karena buat kita yang paling penting itu adalah bahan baku adonan. Kalau untuk fillings dan segala macam itu semuanya bikin di outlet, jadi ya for some reason mungkin mereka bisa keluar dan meniru item yang sama, ya itu udah di luar kendali karena namanya manusia kan. Tapi ya karena kita bisa menjaga dari bahan doughnya itu sendiri dari rumah, itu yang nggak bisa ditiru. Gitu. Tapi ada semacam strategi, misalnya mempekerjakan keluarga sendiri kah? Betul. Atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau untuk yang mengerjakan premix sendiri itu tidak mungkin bisa mengundurkan diri karena itu tante kami. Ini kan Natasha dan Natani sudah bareng-bareng dari 2020. Ya namanya adik kakak ya. Kalau di keluarga saya sih sering ada perpecahan. Saya juga ada bersaudara 5, 4 diantaranya tuh perempuan gitu. Ada aja lah yang bikin berisik gitu. Nah, kalian berdua gimana tuh menjaga ego masing-masing mungkin? Bagaimana bisa bekerja sama kompak untuk ya menghasilkan bom-bom baik seperti saat ini? Oke, sebenarnya kalau dari kita sendiri ya pasti kuncinya sebenarnya komunikasi dan menurunkan ego masing-masing ya. Karena kita berdua tipikal orang yang sebenarnya cukup blak-blakan dalam melontarkan suatu ide ataupun apapun lah yang ada di pikiran kita gitu. Dari 2020 sampai 2024 kita itu satu rumah masih, karena dan kita satu kamar sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ada any ideas atau apapun, kita akan bicara itu sebenarnya di kamar. Oh, satu kamar? Satu kamar. Cuman kebetulan karena dia udah married, akhirnya di 2024 kemarin bulan Oktober, kita udah agak pisah nih. Sebenarnya kita merasa jadi lebih tenang sedikit ya. Karena kalau nggak sampai malam, sampai subuh, kita mesti mikir. Apalagi ya. Iya. Bener. Jadi kalau malam gitu kita pasti cari ide dan lain-lain. Aku kasih tahu ke dia, nanti dia nggak terima dan lain-lain. Ya udah, biasanya dibawa tidur aja biasanya. Apa sih perpecahan yang paling masih diingat sampai saat ini? Kayak misalnya Natani lagi ngomongin ide apa, terus menurut Natasha nggak demikian atau hal lain gitu. Ada nggak kira-kira yang masih diingat banget sampai sekarang? Dan jadinya mungkin lucu atau gimana? Sebenarnya jarang sih. Kita berantem kalau misalnya ribut sering, tapi ya karena tension aja. Let's say dia lagi pressure di bidangnya, aku juga lagi pressure gitu. Ya sebenarnya yang paling simpel kayak aku udah coba R&D, tapi menurut Nadia kayak menurut Natani kayak enggak, belum sampai. Sedangkan itu udah R&D berkali-kali dia udah diterima gitu produknya sama banyak orang dan semua orang udah oke, tapi dia doang yang belum terima. Kadang kayak aduh capek banget gitu harus nunggu komentar dari dia gitu. Tapi ya balik lagi ya, kita punya tujuan yang sama, jadi akhirnya ya semuanya berjalan baik-baik saja. Oke, bagaimana sih seorang adik memandang kakak tuh, apalagi kakak ini adalah partner gitu? Pastinya walaupun kita bedanya cuma sedikit dan bertumbuh sebenarnya sama-sama terus dari dulu, tetap aja karena dia posisinya seorang kakak, dia tetap jadi bagian dari role model aku sendiri gitu sebenarnya. Mungkin sikap-sikap dia dalam menangani suatu masalah yang bisa sedikit lebih tenang, walaupun kadang enggak juga. Gitu, itu mungkin yang jadi salah satu role model juga gitu sebenarnya buat aku. Jadi adik yang baik itu tetap melihat kakaknya itu sebagai seorang role model gitu ya. Berarti Natasha juga sudah berhasil nih menjadi role model untuk sang adik semua ke depannya makin sukses lagi. Amin. Balik lagi nih. Ini kan sudah selain outletnya begitu ya, bisa dipesan melalui online, misalnya di GoFood dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang pernah misalnya seenak ini, tahu-tahu kan lidah orang beda-beda ya, ngasih bintang misalnya 2, bintangnya yang kurang bagus gitu. Pernah nggak ada yang paling diingat? Pernah. Oke, pernahnya itu Pernah Mbak. Apa Jadi, tuh kasusnya? Ya di tahun pertama Bon Bon Bites buka outlet itu, di tahun pertama banyak struggling dengan komentar.
Kalau waktu pandemi ya so-so lah komen-komennya. Tapi begitu kita buka outlet, mulailah itu bermunculan. Karena semakin kita buka outlet artinya orang udah mulai bisa nih Google review. Disitulah udah mulai terjadi. Ada yang dulu pernah komentar tentang es batu. Es batu? Apa yang terjadi dengan es batu? Jadi kejadiannya orang ini beli Ice Light City. Tapi kondisi es batu itu kan somehow kadang dia suka beku dan agak besar jadi satu gitu. Yang dia tulis di Google Review esnya kayak es teh jalanan. Oh, oke. Jadi kayak gak worth it dengan harga segini. Tapi kan hal-hal kayak gitu itu minor dan kita maksudnya kita sebagai founder untuk training ke karyawan hal seperti itu kan itu bukan hal yang mayor gitu. Jadi ya kadang-kadang hal kayak gitu terjadi. Ada juga yang mungkin yang komentar, oh iya rasanya kurang kemanisan gitu. Nah kita nggak bisa cocokin manisnya di lidah semua orang gitu. Ada sih yang kayak gitu. Standarnya ya udah seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian apa sih tantangan terbesarnya selama menjalankan Bonbon Bites yang sampai saat ini mungkin masih dicari nih jalan keluarnya atau apa ya untuk membenahi hal tersebut mungkin? Oke. Sebetulnya tantangan paling susah adalah target market Indonesia yang semakin berubah. Karena mungkin yang kita udah bisa bicara dari tadi lah ya tentang sosial media ini kan sekarang bakery ini banyak banget yang viral. Tapi kita nih udah berjalan dari 2020. Untuk bikin produk yang viral bukan hal yang susah buat kami. Karena memanggil influencer, terus kita bisa kumpulin massa untuk datang ke tempat kita untuk jadiin produk viral, itu bukan hal yang susah. Tapi sustain atau tidak produk tersebut, itu yang buat kita lebih tantangan. Karena untuk menjaga produk itu untuk sustain dari produk yang viral, belum tentu itu terjadi. Sering terjadi gitu lah ya, sekarang ini produk yang viral tapi habis itu 2-3 bulan down lagi. Itu sebenarnya tantangan yang susah. Jadi untuk kami sendiri, kita nggak mau untuk cari atau bikin produk yang hanya viral. Tapi the product itself itu harus sustain, harus panjang gitu untuk dicari orang. Bonbon sendiri menghadapi tantangan itu saat ini karena produk-produk yang mungkin kita tampilkan di sini mostly cantik, tapi sebenarnya kita udah masuk ke ranahnya bakery saat ini. Jadi kita masuk ke dalam pasar roti karena Indonesia ini di mana tetap yang paling tinggi roti. Kalau kita bilangin kalau kita bilangin tentang donat apa kita mau bikin cantik kayak apa ya orang cuma konsum 1 atau 2 dan orang nggak bisa konsum itu tiap hari. Tapi dengan adanya kita udah mempelajari market baru lagi saat ini, bagaimanapun orang Indonesia tetap akan kembali ke roti. Jadi stay tune karena beberapa saat lagi kita akan memunculkan produk-produk baru which is roti yang bisa dikonsumsi. Apalagi yang di wilayah Jabodetabek. Betul ya. Sebelum kita akhiri, apa sih prinsip apa ya yang membuat seorang Natani kemudian Natasha masih bisa seperti saat ini dan harapannya bisa lebih maju lagi? Mungkin dari Natani terlebih dahulu, quotes mungkin. Oke, apa ya? Mungkin kalau kita lihat dari sekarang, banyak banget sebenarnya orang-orang yang dalam berbisnis itu cepat bosan dengan bisnisnya sendiri sebenarnya. Karena menghadapi tantangannya atau mungkin lelah dengan pekerjaan yang mungkin jadinya itu lagi. Bukannya kita tidak merasakan pastinya, kita juga pasti merasakan, tapi kembali lagi dengan visi misi apa sih sebenarnya yang kita pegang dari awal untuk bisnis ini sendiri gitu. Kalau dari aku dan Natasha mungkin dari awal kita udah tahu bahwa ini adalah salah satu dasar awal mula kita berbisnis dan kita janji sama mungkin masing-masing bahwa sampai kapanpun ya ini akan terus jadi bisnis kita bersama gitu. Oh, support system lah ya. Tetap harus ada support system. Dari sang kakak. Sebenarnya F&B bukanlah bisnis yang mudah. Akan terjadi ups and downs-nya. Tapi kalau kita terus punya inovasi dan kreasi, pasti F&B bisa berjalan dengan baik. Tapi karena semuanya berkesinambungan saat ini, social media juga tetap dibutuhkan, quality control juga tetap dibutuhkan, manajemen kontrol, dan ya semuanya lah Mbak. Banyak ya? Banyak, struggle-nya banyak sekali. Itu dia tips and trick dan semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa Women's Talk dimanapun berada yang mungkin ingin memulai usaha yang sama atau sudah memiliki usaha seperti ini. Semoga bermanfaat. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Terima kasih Natani dan juga Natasha. Sampai jumpa kembali. Sukses selalu untuk Bonbon Bites. Bye-bye.